Hai rekan-rekan, perkenalkan nama saya Sidki Agar Rukmana. Saya adalah seorang dokter umum dan di video ini saya akan menjelaskan tentang peradangan pada amandel atau nama latinnya adalah tonsilitis. Rekan-rekan, kata amandel itu mungkin sudah sering kita kenal ya, dan mungkin ada yang sedikit tidak suka mendengarnya karena amandel sering dikaitkan dengan operasi. Nah, sebenarnya gimana sih kok bisa tiba-tiba kayak ada hubungan sama operasi itu? Nah, gini. Sebenarnya amandel itu adalah satu struktur yang normal di tubuh kita. Di mulut kita, mulut bagian belakang, di bagian yang mendekati leher itu ada namanya tonsil. Nah, tonsil ini sebenarnya adalah suatu kelenjar. Nama lengkapnya adalah tonsilla palatina atau ya disebut di Indonesia yaitu amandel. Tonsil ini sebenarnya berfungsi untuk kekebalan tubuh. Bagaimana maksudnya? Kalau misalkan kita terkena suatu kuman atau bakteri, virus, dan lain-lain apapun itu, terutama karena di mulut kita itu kan juga banyak mungkin menghirup kuman dan lain-lainnya, tubuh kita itu juga bekerja untuk mencoba membuat suatu kekebalan tubuh atau coba melawan kuman-kumannya itu. Nah, tempat untuk membentuk kekebalan ini itu ada banyak di tubuh kita. Nah, salah satu tempat-tempat yang sering digunakan itu adalah di kelenjar limfa, kelenjar limfatik. Nah, kelenjar limfatik ini berfungsi terutama untuk kekebalan tubuh. Salah satu kelenjar yang paling besar di tubuh kita untuk kekebalan tubuh adalah kelenjar tonsil atau tonsilla palatina, yaitu namanya amandel. Jadi intinya kalau misalnya ada suatu bakteri atau kuman, tonsil atau amandel kita berfungsi untuk membentuk sel-sel kekebalan tubuh kita untuk melawan kuman-kumannya itu. Tetapi bukan berarti juga organ ini vital. Organ ini, tonsil ini sebenarnya tidak vital. Jika misalkan mau kita ambil, mau kita hilangkan, ya sebenarnya tidak masalah karena masih ada banyak kelenjar-kelenjar lain di tubuh kita yang berfungsi untuk kekebalan tubuh. Sehingga ya dia hitungannya membantu, cuman ya tidak dibutuhkan sekali karena masih banyak pengganti-penggantinya. Nah, sekarang kita bicara soal penyakitnya. Kan kita sering mendengar penyakit amandel harus dioperasi dan macam-macam. Sebenarnya sakitnya itu apa sih? Nah, yang dimaksud sakit amandel sebenarnya itu adalah radang amandel atau tonsilitis. Tonsil namanya amandel, itis adalah peradangan, maka tonsilitis. Nah, tonsilitis ini memang seringkali menyerang pada anak-anak dan remaja karena pada umur segitu memang adalah saat-saat dimana kekebalan tubuhnya itu masih dengan kencang-kencangnya dibentuk, masih belum sempurna sekali. Maka jelas tonsil atau berbagai macam sistem kekebalan tubuh kita itu akan bekerja dengan keras. Nah, tidak jarang mungkin beberapa anak itu akan mengalami pembesaran pada tonsilnya karena ya pada dasarnya dia bekerja lebih keras. Penyebab peradangan pada tonsil itu ya udah jelas ya, misalkan ada suatu kuman, ada suatu iritan, misalkan virus, bakteri, atau mungkin iritan yang mungkin secara fisik misalkan kayak minum minuman panas atau sesuatu yang terlalu dingin. Intinya yang bisa memicu peradangan, ya dia juga bisa memicu peradangan pada tonsil. Dan karena dia letaknya di mulut, pasti sesuatu itu berasal dari mulut atau sesuatu yang dihirup dari hidung masuk ke leher. Nah, misalkan saja saya ketularan flu dari teman saya. Nah, itu kan flu-nya kan akan menyebar ke pernafasan saya. Ya, yang kena kan juga di tonsilnya karena melalui mulut, maka ya bisa aja virusnya menular ke tonsilnya, jadinya peradangan. Atau misalkan kebiasaan makan yang buruk, misalkan sering memasukkan tangan yang kotor ke dalam mulut atau makan benda-benda yang tidak seharusnya, mengunyah koran, mengunyah plastik yang aneh-aneh seperti itu juga kan mengandung kuman, maka kumannya juga bisa menyebar ke tonsil, menyebabkan peradangan. Jadilah tonsilitis atau radang amandel. Nah, kalau misalnya sudah radang seperti ini, maka akan ada beberapa tanda dan gejala. Nah, pertama dari gejalanya dulu. Gejala dari radang amandel atau tonsilitis pasti berhubungan dengan mulut dan juga berhubungan dengan infeksi. Nah, kebetulan penyebab infeksi pada tonsil ini itu kan seringkali virus seperti virus rhinovirus, seperti respiratory syncytial virus, ya kan juga bisa berpotensi demam, ya nanti akan muncul gejala-gejala yang berhubungan dengan itu juga. Dan juga bakteri seperti bakteri Streptococcus pseudomonas grup A. Nah, itu juga bisa menyebabkan radang pada tonsil juga dan menyebabkan infeksi. Nah, kalau misalkan sudah terjadi radang dan infeksi ini, gejalanya bisa berupa satu, ya nyeri tenggorok. Ya jelas kan karena dia mulut, dia
nyeri, ya pasti nyerinya akan di sekitar tenggorok atau mulut juga. Kemudian nyeri saat menelan terutama, ya jelas karena makanan masuk mulai mulut, maka ya pasti akan merasakan nyeri saat menelan. Kemudian mungkin bisa menyebar ke bagian leher lebih dalam lagi, mungkin bisa menyebabkan suaranya menjadi susah untuk dikeluarkan atau suaranya habis, serak misalkan, itu juga tidak mustahil. Kemudian juga bisa kalau misalkan dia sudah menyebabkan demam, karena infeksi itu dasarnya itu biasanya memicu demam, maka ya bisa demam, bisa kemudian demamnya menyebabkan pusing, pegal-pegal, lemas, dan apapun yang berhubungan dengan demam. Jadi intinya gejalanya itu mungkin awalnya mungkin hanya di sekitar leher saja atau di mulut saja. Nanti kalau misalkan sudah demam, ya sudah, itu gejala demam secara umum itu akan muncul semua. Tandanya atau dari secara fisiknya, kalau misalkan sudah diperiksakan ke dokter, kemudian dilihat mulutnya, yang paling jelas itu adalah nanti tonsilnya itu akan membesar dan juga akan memerah, meradang dan bengkak. Nah, kalau misalkan ada suatu pembesaran, itu dokter juga akan menilai seberapa besar peradangannya itu, apakah hanya meradang kecil saja atau sudah bengkak sampai menutupi mulut. Nah, setiap orang itu beda-beda. Kita nggak bisa bilang bahwa oh dia kena infeksinya berat, dia langsung besar. Nggak bisa seperti itu, karena setiap anak, setiap orang itu predisposisi atau kecenderungan sakitnya itu beda-beda. Ada aja yang mungkin anaknya itu dia itu hanya kena penyakit ringan terus amandanya bisa membesar, ada yang banyak penyakit yang sudah berat tapi kok amandanya aman-aman aja. Jadi itu tidak bisa kita pastikan ya, cuma bisa kita lihat aja, oh ini besar ini kecil. Nanti kalau misalkan sudah dilihat oh ini ada radang pada amandel, maka jelas ada penanganan. Gini, sebenarnya itu radang amandel atau tonsilitis itu bisa sembuh sendiri kalau misalkan dia memang yang tidak parah-parah. Dia self-limiting seperti flu. Dia kalau misalkan tubuh kita itu sistem imunnya itu kuat, masih mau makan, minum, masih intinya ya punya semangat hidup lah, itu ya dia bukan penyakit yang parah ya, bukan penyakit berbahaya. Kalau misalkan mungkin nyerinya mengganggu, mungkin kok sampai demam, mungkin kok sampai susah buat makan, ya itu baru nanti dibantu dengan obat-obatan. Obat-obatan apa? Seperti untuk menangani peradangannya, menangani nyerinya, dan lain-lain untuk membantu agar orangnya itu bisa lebih tahan menunggu sampai tonsilnya itu sembuh. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sulit. Dok, tadi kan ada hubungan dengan operasi, ya itu maksudnya gimana dok? Gini, memang kalau misalkan ada radang tonsil yang cuma sekali-sekali aja, insidental, mungkin ya radang sekali seumur hidup, itu sebenarnya aman. Ya, itu kan bukan organ vital, bukan organ yang terlalu dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka ya kalau misalkan dia sakit, ya mau nggak sakit aja, asalkan dia nanti bisa sembuh ya udah. Tetapi ada kalanya tonsilnya itu dia tuh radangnya berulang-ulang. Bisa mungkin setahun sampai 12 kali, mungkin bisa sebulan 2 kali, 3 kali, 4 kali radang, terus seperti itu pada anak-anak terutama ya. Radang yang berulang-ulang kali ini kan mengganggu sekali, mengganggu mungkin pola makan, mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kalau misalkan besar sekali tonsilnya, dia juga mungkin bisa mengganggu aliran nafas. Nah, itu kan yang baru dianggap problematik. Intinya penyakit radang tonsil atau penyakit amandel yang berulang-ulang itu baru yang mungkin dokter pertimbangkan, oh ini mungkin baiknya dibedah saja. Atau misalkan tonsilnya itu sudah besar sekali sampai mungkin dokter mengira, loh ini kalau misalkan tidak dibedah nanti ya udah pasti bakal sakitnya berulang-ulang, ya bisa saja itu dipertimbangkan untuk dibedah. Cuman ya sekali lagi pertimbangan itu kan harus oleh dokter spesialis THT, ada scoringnya, ada pemeriksaan lain-lain lagi, ya itu saya tidak bisa jelaskan lebih lanjut ya. Tetapi intinya sebenarnya itu sekali lagi penyakit amandel ini itu tidak berbahaya hanya kalau misalkan dia berulang-ulang dan mungkin sudah sampai menyebar atau sampai komplikasi yang parah baru dibedah. Nah, bicara soal komplikasi, nah sebenarnya itu walaupun ini penyakit yang ringan, tetapi juga ada kemungkinan kecil dia itu menyebabkan suatu komplikasi yang lumayan parah. Dan itu ya sekali lagi langka ya. Kalau misalkan pasiennya baik-baik saja, kekebalan tubuhnya baik, ya diharapkan dia ya lancar-lancar aja. Nah, komplikasi yang bisa muncul itu ya yang dekat-dekat dengan leher, karena dia infeksi kan bisa menyebar. Ya, infeksinya itu bisa menyebar ke leher, di rongga-rongga leher,
Tidak cuma di dalam mulut aja, tapi di leher itu juga ada rongga-rongga lainnya. Nah, salah satu yang sering itu adalah munculnya nanah di dalam rongga leher. Oke, tidak sering ya, jarang. Tetapi kalaupun muncul, biasanya itu komplikasinya nanti akan muncul nanah di dalam leher yang dinamakan angina Ludwig atau abses leher dalam atau semacamnya lah. Intinya ada nanah di dalam, itu bisa menimbulkan komplikasi yang serius, dan itu biasanya juga mengganggu pernafasan, mengganggu jalan nafas, sehingga ya itu jelas apalagi harus dioperasi. Kemudian juga ada, ya tidak mustahil walaupun jarang, menyebar ke ginjal, menyebar ke jantung, menyebabkan suatu infeksi yang luas. Tetapi kan sekali lagi itu tergantung dari masing-masing ya. Kalau misalkan orangnya itu mungkin yang sudah kekebalan tubuhnya itu sangat lemah, misalkan ada suatu penyakit kronis apa, ditambah ada amandel, mungkin dia ada sakit gula, sakit tensi tinggi, mungkin dia HIV atau sistem kekebalan tubuhnya sudah terkompromis, kemudian dia kena tonsilitis, ya itu mungkin baru kemungkinan komplikasinya itu tinggi. Cuma kalau misalkan orangnya sehat-sehat saja, ya diharapkan itu penyakit yang tidak berbahaya. Sekarang gimana cara mencegahnya? Nah, karena tonsilitis itu adalah satu penyakit yang berhubungan dengan mulut, maka ya kita harus menjaga apapun yang berkaitan dengan mulut kita. Ya, pertama ya kita jangan makan makanan yang kotor-kotor, atau misalkan makan yang dimasak dengan benar, dan juga mungkin tempatnya itu, tempat makannya, alat-alat makannya itu dijaga agar dicuci dengan benar. Sebenarnya makanan sendiri nanti akan masuk, kemudian akan di netralisir oleh lambung ya, tapi alat makannya itu, alat makan dan juga mungkin tangan kita kalau buat makan itu juga harus dicuci. Nah itu yang penting sebenarnya, jangan sampai ada bakteri yang menular dari lingkungan kita masuk ke dalam mulut. Kemudian juga kalau misalnya ada orang lagi sakit, lagi batuk-batuk, ya kita jangan deket-deket lah, nanti bisa nular ke kita. Kemudian juga karena juga iritasi itu bisa kemungkinan menyebabkan radang, maka hindari makan minum yang terlalu pedas, yang terlalu panas, yang terlalu dingin. Panas dingin itu juga bisa menyebabkan radang, maka ya tolong dihindari kalau misalkan terlalu sering gitu lah. Intinya jangan sering minum es. Jadi ya benar juga kalau pada anak sering minum es itu bisa menyebabkan radang amandel. Bukan penyebab utamanya, tapi bisa membantu menjadi lebih sakit gitu loh kalau misalkan banyak minum es. Kesimpulannya, radang amandel itu sebenarnya ada suatu penyakit yang ringan, tetapi ada beberapa kasus di mana penyakitnya itu bisa mengganggu dan berulang-ulang, sehingga daripada merepotkan lebih baik dioperasi saja. Jadi begitu yang bisa saya jelaskan tentang amandel. Saya harap semua yang menonton ini selalu sehat, jangan radang tenggorok, dan makannya selalu baik-baik saja. Jangan sering minum es karena ini sepertinya lagi musim dingin ya, lagi musim hujan ya. Saya Setia Garukmana, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.